Halo pemirsa, apa kabar? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam program spesial dialog edisi Lebaran. Jangan lupa live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan berikut kita simak spesial dialog selengkapnya. Ya, pemirsa, jumlah penonton film Indonesia diperkirakan akan memecahkan rekor baru pada tahun 2023. Berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi elemen penting untuk meningkatkan jumlah penonton dari tahun lalu. Tahun lalu, tatkala dunia mulai berangsur pulih setelah diserang pandemi selama 2 tahun, industri film Indonesia merilis 3 film sekaligus masing-masing, Gara-gara Warisan, Kuntilanak 3, dan KKN di Desa Penari. Dan ternyata menjadi rebound yang sangat baik bagi industri ketika film KKN di Desa Penari berhasil meruntuhkan rekor film Indonesia terlaris yang sebelumnya dipegang Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 selama 6 tahun. Jumlah penonton film Indonesia diperkirakan akan memecahkan rekor baru pada tahun 2023 ini. Rekor penonton film Indonesia terbanyak masih dipegang tahun 2022, yakni sebanyak 54,07 juta orang. Jumlah itu cukup jauh di atas rekor tahun 2019 dengan penonton sebanyak 51,9 juta orang. Bukan tidak mungkin akan ada rekor penonton film Indonesia baru lagi di tahun 2023. Ekosistem industri perfilman juga semakin bertumbuh baik dalam kualitas maupun lainnya. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada industri bioskop yang hampir membuat kolaps atau kebangkrutan. Hingga Januari 2023, jumlah layar bioskop masih sebanyak 2.088 layar di 500 bioskop. Perkembangan bioskop dipengaruhi faktor seperti ekonomi, situasi politik, film, dan daya beli masyarakat. Dan hingga kini industri bioskop baru pulih sekitar 70% dan diharapkan dapat pulih sepenuhnya pada tahun 2023. Untuk Lebaran tahun ini sudah dipastikan ada 4 film Indonesia yang siap tayang, masing-masing 2 film horor dari MD Pictures, Sewu Dino dan Kanzab, film horor komedi dari MVP Pictures berjudul Jin dan Jun, dan film paling ditunggu dari produksi bersama Star Vision dan Falcon Pictures, Buya Hamka. Lantas menarik apa industri perfilman bioskop di 2023 terlebih mengisi waktu di libur Lebaran Idul Fitri? Ya, dan untuk membahas tema spesial dialog kali ini Lebaran Masa Panen Industri Film Indonesia sudah tersambung melalui video conference dengan Bapak Arindia Pratama Lubis. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Humas GPBSI. Selamat siang, Pak Tama. Ya, selamat siang, Mas Apa Wiki. kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya, Mas? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di spesial dialog. Semoga kita sehat selalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak Tama. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Oke, bicara mengenai industri film di Indonesia, sebetulnya belakangan tuh apa kabar, Pak Tama? Sebelum kita kemudian spesifik membahas Lebaran sebagai musim panen untuk industri film. Ya, kabarnya belakangan ini mulai membaik ya. Walaupun memang film-film yang sempat ada kita tunggu juga belum keluar. Tapi sejauh ini sih animo masyarakat masih terjaga baik. Masih banyak yang orang tetap datang ke bioskop. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, artinya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyaknya film Indonesia kah? Atau digemarinya film-film masih kemudian dari Hollywood atau mungkin dari Korea misalnya? Perbandingannya seperti apa? Kalau kita lihat dari Januari sampai dengan bulan ini masih dikuasai oleh film-film lokal ya. Justru film Hollywood tuh masih belum terlalu agresif. Mungkin mereka masih melihat situasi global saat ini. Korea juga cukup banyak, tapi sejauh ini masih dikuasai oleh film lokal. Oke. Karena produser film lokal kayak lebih antusias nih di tahun ini. Kita memiliki harapan yang sama untuk tahun ini. Baik, mengapa kemudian belakangan film lokal itu digemari oleh masyarakat Indonesia? Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah ya, cukup lama sih, Ya. bahwa kemudian film lokal tidak terlalu digemari lah oleh masyarakat kita gitu. Banyak yang lebih suka film Hollywood dibandingkan dengan film lokal. Tapi belakangan kok nampaknya terjadi shifting dari selera dari masyarakat sendiri gitu ya, yang tadinya sangat-sangat menggemari film Hollywood, tapi kemudian sekarang sudah bergeser dan menyukai film lokal. Apakah antara kualitasnya yang kemudian semakin membaik gitu, atau memang dari seleranya sendiri yang sekarang berubah, Pak Tama?
Sebenarnya kalau bisa kita bilang 2019 itu tuh harusnya jadi awal kebangkitan film nasional ya. Karena harapannya kan 2020 tuh mulai titik puncaknya lah. Cuman karena pandemi terjadi, jadi semua menahan diri. Nah, kenapa sekarang film lokal tertarik? Karena 2022 yang banyak beredar itu film lokal daripada film Hollywood. Film Hollywood itu tidak terlalu banyak, hanya judul-judul tertentu lah. Mungkin mereka berpikir ya film yang sudah punya IP yang sangat kuat dari Hollywood pasti akan rilis kayak seperti Marvel, terus ya ada beberapa film yang memang sudah dinanti lah gitu tahun 2022. Nah, yang cukup menarik 2022 itu dikuasai oleh film lokal dengan genre horor. Ini yang sangat banyak. Bahkan yang genre drama tadinya tidak diminatin, kayak dipandang sebelah mata, ternyata begitu tayang bagus juga. Sekarang itu kita punya kualitas film, baik horor, film drama dan sebagainya itu sudah sangat bagus. Dari sisi cerita, pengambilan gambar dan sebagainya sudah sangat bagus. Masyarakat sudah sangat menikmati lah sampai dengan saat ini. Dan masyarakatnya menjadi lebih dimanjakan dengan kualitas film Indonesia yang secara gambar dan juga cerita lebih baik begitu. Ini kemudian saya betul-betul rasakan gitu ya. Belakangan saya juga cukup sering nonton film Indonesia begitu ya. Oke, kita akan jeda sejenak Pak Tama, kita akan lanjutkan usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arindya Pratama Lubis, Wakil Ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Ada beberapa data yang saya ingin sampaikan kepada Anda, ini memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih perkembangan dari industri film dan juga perkembangan dari industri bioskop di Indonesia. Data yang pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai jumlah bioskop Indonesia berdasarkan kelompok per 13 Januari 2023. Nanti mungkin Pak Tama jika punya ada data yang lebih update silakan disampaikan ya Pak Tama ya. Dari Cinema 21 ada 307, kemudian juga ada CGV, ada 70 bioskop, Cinemax 60 bioskop, New Star Cineplex ada 28, Independent banyak kemudian brand under Independent ini begitu ya, ada 25, kemudian ada Platinum Cineplex sebanyak 10 bioskop. Berikutnya adalah ini terkait dengan jumlah penonton bioskop dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Di tahun 2019 ada 51,9 juta penonton. Di tahun 2020 hingga 2021 ini turun signifikan begitu ya, menjadi 12,8 juta penonton. Tahun 2021 4,5 juta penonton dan di tahun 2022 ini meningkat sangat signifikan dari 4,5 juta penonton menjadi 54,07 juta penonton. Dan berikutnya adalah 5 film Indonesia dengan penonton tertinggi ataupun terbanyak di tahun 2023. Yang pertama adalah Waktu Maghrib dengan jumlah penonton 2.330.006 penonton. Kemudian Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang 861.343, Mangku Jiwo 2 554.553 penonton. Bayi Ajaib 434.228 penonton dan Perjanjian Gaib 342.044 penonton. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Tama. Pak Tama, ada update terbaru nggak terkait data-data ini? Ada yang ingin ditambahkan? Paling tadi yang Cinemax itu kan namanya sekarang sudah Cinepolis ya. Baik. Sama beberapa data nanti ya kita sampaikan lebih lanjut lah. Baik. Datanya lebih jelas lagi. Baik ya. Pertumbuhan penonton tadi juga sudah sampaikan lah ya. Ini cukup menarik. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana layanan on demand ini sangat masif sekali gitu ya, Pak Tama. Tapi kayaknya jumlah penonton khususnya tahun 2022 ini meningkatnya sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penyebabnya apa sih? Karena memang ada layanan yang sangat-sangat baik yang diberikan oleh teman-teman di industri bioskop, sehingga kemudian membuat masyarakat ingin datang ke bioskop, atau ada faktor-faktor lain menurut Anda? Ya, kalau menurut kami sih ya ada dua hal. Satu memang dari sisi pelayanan, kami pengusaha bioskop itu benar-benar meyakinkan masyarakat atau kita menjaga protokol kesehatan. Kita membuat masyarakat nyaman, merasa nyaman, aman untuk datang ke bioskop. Yang kedua, memang film-film yang
beredar di tahun 2022 itu film-film yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi dua faktor ini memang membuat lonjakan jumlah penonton yang sangat tinggi. Tetapi kita memang cukup kaget dengan nilai tersebut ya. Oke. Dari shifting pandemi ke endemi, PPKM dicabut, itu pergerakannya terasa ya, jumlah penontonnya ya, Pak Tama ya? Betul, sangat terasa sekali. Padahal kita tahun lalu itu targetnya sih harapannya ya setidaknya tidak rugi banyak sebeli tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata impact-nya sangat besar gitu. Bisa dibilang kita langsung ribuan di tahun lalu. Oke. Di tahun 2023 ini spesifik bicara mengenai Lebaran begitu. Tadi di artikel awal ataupun data di awal di paket pengantar bahwa memang ada optimisme mengenai jumlah penonton yang nampaknya akan tembus rekor di Lebaran tahun 2023. Seperti apa penjelasan lengkapnya, Pak Tama? Ya, di tahun ini kita tentu harapannya sama ya seperti di tahun yang lalu, kok bisa lebih baik. Dan film-film di tahun ini juga lumayan banyak, walaupun pergerakan awalnya memang kurang cukup baik, tapi juga karena faktor dari PPKM yang sudah dicabut, masyarakat sudah boleh masuk ke bioskop 100%, terus ada pembatasan penggunaan masker, tetapi di ruang tertutup mohon tetap menggunakan masker. Jadi sekarang masyarakat sudah merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri lagi untuk datang ke bioskop. Jadi kita harapannya faktor-faktor ini bisa membuat nilai penonton, angka penonton jadi lebih tinggi lagi daripada tahun sebelumnya. Oke, untuk mendukung harapan tersebut tentu saja ini akan support lah ya oleh film-film yang nampaknya akan bermunculan di musim Lebaran gitu ya. Kira-kira yang akan menarik banyak sekali penonton untuk datang ke bioskop, kira-kira ada film apa aja di Lebaran ini, Pak Tama? Ya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya Mas ya. Ada 2 film horor sama film drama. Nah tentunya sampai dengan Lebaran nanti akan dikuasai oleh film horor. Karena masyarakat kita ini ya mungkin senang dengan yang berbau mistis-mistis ya. Dan bikin mereka jadi penasaran. Jadi seperti Si Hudino pasti akan rame. Dan tentu harapan kedua kita film Buya Hamka. Karena ini tokoh nasional ya, siapa yang tidak kenal beliau. Jadi 2 film ini kemungkinan akan menguasai lah di Lebaran nanti. Oke, dan nampaknya akan menjadi film-film yang memancing orang untuk kemudian datang ke bioskop begitu ya, karena biasanya waktu Lebaran adalah waktu bersama keluarga, jadi genre-genre film yang didatangi begitu oleh keluarga ya kurang lebih family friendly lah ya, dan horor juga mungkin termasuk salah satu film yang nampaknya juga digemari oleh keluarga. Oke, untuk mengakomodir excitement ataupun appetite dari masyarakat Indonesia untuk datang ke bioskop begitu, dari pengusaha bioskop sendiri tahun 2023 ini adakah upaya untuk melakukan ekspansi jumlah penambahan layar kah ataupun jumlah bioskop kah gitu, karena lagi tadi pencabutan PPKM ini nampaknya juga akan menambah jumlah penonton yang akan datang ke bioskop gitu. Nah, ada nggak upaya-upaya ekspansi itu, Pak Tama? Kalau ekspansi tentu ada ya, dari beberapa pengusaha bioskop yang kita terima informasinya. Di tahun ini mereka akan ada beberapa penambahan jumlah lokasi. Tentunya akan berimpact ke penambahan jumlah layar. Jadi alhamdulillah gara-gara 2022, jadi teman-teman di bioskop ini optimis untuk menambah layar atau lokasi yang mereka sudah miliki sekarang. Jadi pertumbuhannya akan lebih baik lagi jadinya. Baik. Penambahan layar ini hanya di kota-kota besar saja atau ada daerah-daerah lain yang juga dijadikan target begitu untuk ekspansi dari teman-teman industri bioskop? Tentunya sekarang kita targetnya bukan hanya kota ya. Tentu daerah-daerah kabupaten atau daerah-daerah yang belum ada bioskop nanti tentu akan jadi target juga. Mungkin nanti akan ada daerah-daerah yang tadinya belum ada bioskop, nanti akan sudah ada bioskop. Baik. Adanya market yang kemudian terus bertumbuh, ekspansi yang terus dilakukan untuk mengakomodir excitement dari market sendiri, ini tentu saja saya yakin nampaknya tidak kemudian berjalan semulus itu. Ada challenges, ada kemudian langkah-langkah yang sedang diadvokasi oleh asosiasi begitu ya. Challenge-nya yang lagi dihadapi sekarang tuh apa dalam pertumbuhan industri bioskop yang ada di Indonesia, Pak Tama? Ya kalau challenge mungkin pertama kita masih belum lepas dari pandemik ya. Kita masih dalam situasi pandemik itu tetap harus kita waspadai.
Yang kedua, saat ini kita sedang lagi berupaya untuk meminta bantuan dari pemerintah terkait dengan penerapan pajak hiburan yang sama rata. Hmm. Karena untuk saat ini masih berbeda-beda. Undang-undangnya sudah keluar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tetapi di daerah-daerah itu untuk penerapannya belum ada. Nah, ini kita masih berupaya untuk pajak hiburan sama rata 10% semua. Karena ini akan mempengaruhi nilai beli masyarakat terkait dengan penentuan harga tiket. Ini yang sedang kita masih berdialog dengan pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, oke. Semoga memang ada upaya win-win solution lah ya, ataupun mungkin hasil yang win-win solution terkait dengan hal-hal yang sedang diadvokasi oleh asosiasi. Oke, kita masih ada satu segmen Pak Tama. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Masih di Spesial Dialog dan saya masih berbincang bersama Bapak Arindia Pratama Lubis, Wakil Ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Saya ingin mendapatkan gambaran Pak Tama, belakangan peta persaingan antara teman-teman industri bioskop dengan layanan video on demand itu seperti apa sih? Seberapa besar kemudian intensifnya penggunaan lah ya, ataupun mungkin jumlah membership lah yang berlangganan layanan video on demand. Ini mewarnai dinamika dari teman-teman di industri bioskop. Halo Pak Tama. Nampaknya masih di mute Pak Tama. Iya, maaf. Baik, oke. Silakan. Nah, mungkin ini harus kita perjelas ya. Sebenarnya kita bioskop dengan teman-teman on demand ini sebenarnya bukan persaingan yang secara apple to apple. Kita melihatnya teman-teman on demand ini merupakan rekan kita. Karena contoh seperti ada beberapa film yang tayang premier di on demand, tetapi mereka mengadakan gala premier di bioskop. Gitu. Dan juga dari teman-teman pengusaha film Indonesia, mereka untuk tayang perdana pasti akan di bioskop terlebih dahulu. Kecuali memang film-film yang sudah kontrak eksklusif langsung dengan teman-teman on demand. Di luar itu pasti mereka akan larinya ke bioskop terlebih dahulu. Karena kan mereka melihat bioskop ini masih menarik dan masih bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Itu sih kalau dari sisi kami. Baik, artinya ini dapat menjadi playing partner di playing field yang sama begitu ya, dan bisa saling menguntungkan satu sama lain begitu ya? Betul sekali. Karena experience-nya betul-betul berbeda gitu. Karena untuk film-film baru saja gitu ya, yang box office ya nontonnya adalah ke bioskop gitu ya? Betul. Oke, baik. Terkait dengan film sendiri yang kemudian dihadirkan di bioskop, ini ada challenge-nya nggak Pak Tama mengenai misalnya distribusinya dan lain sebagainya? Ada yang perlu juga diadvokasi nggak ke pemerintah misalnya gitu dalam hal regulasi? Kalau untuk pendistribusian sejauh ini sudah lebih baik ya daripada tahun-tahun yang lalu lah. 2019 itu pendistribusian sudah baik. Baik, oke. Kita ke hal lain yang nampaknya tidak ada lagi beda antara kota Jakarta sama kota Surabaya, itu tidak berbeda, semua sudah rata. Jadi pendistribusian sekarang sudah sangat cepat. Baik, jadi film yang ditayangkan di Jakarta juga biasanya ditayangkan di daerah-daerah yang lain begitu ya? Tidak harus menunggu sampai dengan beberapa minggu ataupun 1 bulan gitu ya? Semuanya sudah rata distribusinya. Oke, baik. Kita ke semacam kolaborasi yang akhirnya membuat pengunjung ataupun mungkin masyarakat memiliki alasan kuat untuk datang ke bioskop. Di antaranya adalah faktor-faktor lain di luar film. Di antaranya adalah ada business, food and beverages ataupun mungkin hal lain lah. Nah, sejauh mana ini juga menjadi sebuah booster lah bagi peningkatan jumlah penonton, dan sejauh mana ini juga being considered sebagai salah satu faktor penting dalam menghadirkan sebuah service yang lengkap ataupun experience yang lengkap kepada masyarakat yang datang ke bioskop. Halo Pak Tama, nampaknya masih termute lagi.
Ya, silakan Pak Tama. Ya, untuk membuat masyarakat. Oke, masih tidak terdengar Pak Tama. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Tama. Beberapa hal yang tadi kemudian juga sudah terkonfirmasi terkait dengan pertumbuhan dari jumlah penonton ya, dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 hingga tahun 2022 memang tercatat bahwa memang pertumbuhan yang sangat signifikan, dan tadi juga diharapkan tahun 2023 akan ada pertumbuhan penonton yang lebih dari itu gitu ya, karena banyak faktor yang mendukung. Halo Pak Tama. Ya, halo Mas Vicky, suara saya terdengar jelas? Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi bersama Pak Tama. Halo. Ya, Mas Vicky, suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar. Silakan disampaikan. Tadi pertanyaan saya yang terakhir terdengar jelas oleh Pak Tama. Boleh diulangin lagi, Mas? Tadi Baik, saya sempat ulangi ya. terpotong dulu. Baik, keberadaan dari services berupa food and beverages ini juga mungkin dapat menjadi sebuah pelengkap services yang diberikan kepada masyarakat lah dari pengusaha bioskop yang ada di Indonesia. Sejauh mana ini juga berkontribusi besar lah menurut hal yang kemudian Anda capture dari dinamika industri bioskop yang ada di Indonesia? Ya, tentu terkait dengan biar usaha bioskop ini tetap sustain, itu food and beverage itu tidak bisa kita hindari. Kita selalu membuat formulasi baru di F&B, kita memberikan experience yang baru atau pengalaman yang baru lagi kepada penonton saat mereka nonton di bioskop. Mereka bisa tidak perlu repot ngantri, kita siapkan layanan di dalam auditorium sebelum film tayang, dan juga kita beberapa teman-teman pengusaha bioskop ada yang membuat rasa yang berbeda dengan popcorn mereka. Ini sangat-sangat perlu kita kembangkan lagi F&B di bioskop. Baik. Ini tentunya akan menarik masyarakat untuk datang kembali ke bioskop. Baik, terakhir mungkin Anda dapat berbagi optimisme terkait dengan industri bioskop ataupun secara general perfilman yang ada di Indonesia seperti apa Pak Tama? Mohon maaf tadi suaranya agak terputus, bagaimana? Ya, berbagi optimisme mengenai industri bioskop ataupun perfilman di Indonesia? Ya, kami dari pengusaha bioskop Indonesia tentu sangat yakin ya untuk di tahun ini jumlah penonton akan terus bertambah karena sudah banyak film-film lokal yang tentunya tidak sabar untuk tayang di bioskop, dan harapan kami masyarakat juga tetap bisa menikmati di bioskop dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita lalui bersama. Ya, harapannya tentu angkanya bisa lebih banyak daripada tahun 2022. Baik, Seperti itu Mas Uki. Baik, kita doakan yang terbaik untuk berbagai macam target yang ingin dicapai di tahun ini di industri bioskop yang ada di Indonesia, karena menurut saya bioskop ini penting keberadaannya begitu ya, sebagai salah satu tempat di mana kemudian masyarakat bisa mendapatkan entertainment yang sangat berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa Pak Tama, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Vicky. Baik, dan pemirsa 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog edisi Lebaran hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Vicky Adrian dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.